Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Halo anak-anakku. Sebelum Bapak mengajarkan materi tentang jaringan pada tumbuhan, Bapak akan mengingatkan materi yang kemarin Bapak ajarkan tentang organisasi kehidupan. Di mana di dalam organisasi kehidupan di sini dari yang kecil sampai yang besar. Sel. Beberapa sel, ini sel tumbuhan. Beberapa sel itu membentuk jaringan. Contoh jaringan itu apa? Jaringan epidermis, korteks, endodermis, xilem, floem. Kumpulan dari beberapa jaringan itu nanti membentuk organ. Ini organ. Ini adalah organ batang. Nah, organ itu juga bisa batang, bunga, daun, akar, buah, biji. Itu macam-macam organ yang ada pada tumbuhan. Pada tumbuhan, organisasi kehidupan yang paling tinggi adalah sampai tingkat organ. Nah, di sini kita mempelajari jaringan yang ada pada tumbuhan. Ini adalah daun. Kalau kita perhatikan dengan bagian-bagian daun dalamnya seperti ini. Nah, daun itu adalah organ. Organ daun tersusun dari beberapa jaringan. Oke, ya. Nah, jaringan apa saja yang ada pada daun? Nah, jaringan yang ada pada daun ada epidermis, ada jaringan parenkim palisade, parenkim sekom, ada xilem, ada floem. Nah, jaringan-jaringan itu menyusun organ daun. Jaringan epidermis itu terdiri dari beberapa sel. Ini sel-sel membentuk jaringan. Nah, di sini kita mempelajari jaringan pada tumbuhan. Apa tujuan pembelajaran dari jaringan tumbuhan? Yang pertama, siswa Anda dapat menyusun jaringan penyusun organ tumbuhan meliputi batang, akar, dan daun. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur jaringan pada tanaman dikotil, tanaman dan monokotil. Ini contoh tanaman monokotil, pohon beringin, berakar serabut, pohon kelapa. Akarnya serabut, batangnya beruas. Lalu daunnya, tulang daunnya sejajar. Ini pohon beringin, pohon mangga, pohon jeruk itu termasuk tanaman dikotil. Ini jaringan penyusun batang akarnya. Tanaman monokotil sama dikotil itu berbeda. Itu tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, mungkin agar Anda lebih tertarik dengan materi jaringan tumbuhan, pernah dengar adanya kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Nah, ya, kultur jaringan yang sering kamu dengar. Kultur jaringan itu adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian tanaman untuk ditumbuhkan ke dalam aseptik sehingga tanaman dapat memperbanyak dalam jumlah yang banyak. Misalnya ini wortel, irisan melintang wortel, diambil jaringan floemnya, pengangkut air hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, dimasukkan dalam media, dikultur, ditambahi air kelapa,
potongan-potongan jaringan floem tadi, sel-sel tadi akan tumbuh menjadi individu baru. Sehingga di sini menghasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Kultur jaringan itu yang diambil jaringannya, dari jaringannya itu akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, kita akan mempelajari jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan kalau diklasifikasikan itu dikelompokkan menjadi dua. Ada jaringan meristem, ada jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem terbagi menjadi dua. Kalau berdasarkan cara pembentukannya ada promeristem, ada meristem primer, ada meristem sekunder. Berdasarkan letaknya ada meristem apikal, ujung akar dan ujung batang. Ada meristem interkalar, antara ruas. Ada meristem lateral atau samping. Jaringan dewasa terbagi menjadi 4. Jaringan pelindung meliputi jaringan epidermis, jaringan gabus. Jaringan parenkim, jaringan penyokong, ada kolenkim, selenkim. Biasanya ini jaringan pengumat. Jaringan pengangkut, ada xilem, ada floem. Xilem itu mengangkut air dari akar ke daun. Floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini apa perbedaan jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa? Perbedaannya, jaringan meristem dan permanen dilihat dari pembelahannya, ruang antar selnya, dinding selnya, sitoplasma. Sitoplasma itu cairan dalam sel. Kalau vakuola itu ruang organel dalam sel yang berfungsi, ini vakuola ini ruang dalam sel yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ini jaringan meristem. Ini biasanya pada ujung akar, ujung batang. Ini jaringan permanen dewasa, biasanya pada kambium. Nah, jaringan meristem itu dari sisi pembelahnya aktif. Biasanya masih muda. Membelah terus, tumbuh semakin panjang, tubuh semakin lebar. Jaringan permanen dewasa sudah mati, sehingga tidak aktif untuk membelah. Ruang antar selnya. Jaringan meristem itu ada ruang antar sel. Kalau jaringan permanen, kita lihat di sini tidak ada ruang antar sel. Jaringan meristem dari dinding selnya. Ini dinding sel. Pada jaringan meristem, dinding selnya itu tipis. Kalau pada jaringan permanen, dinding selnya ini tebal. Lalu perbedaan jaringan meristem permanen dari sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma adalah cairan yang ada di dalam sel. Di dalam sel itu banyak cairan-cairannya. Jaringan meristem, sitoplasmanya di sini, cairannya sini dalam sel banyak. Kalau jaringan permanen atau dewasa, cairan dalam selnya atau sitoplasmanya sedikit. Meristem, vakuola, ini vakuola. Fungsinya apa? Fungsinya vakuola untuk menyimpan cadangan makanan. Pada jaringan meristem, vakuolanya itu mungkin nggak ada. Kalau punya kecil. Kalau jaringan permanen, sel-selnya itu mengandung vakuola, di mana ukuran vakuolanya itu adalah besar. Itu perbedaan jaringan meristem dan permanen. Lalu jaringan meristem kalau dikelompokkan itu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan letaknya. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem ada meristem primer, ada meristem sekunder. Kalau berdasarkan letaknya, ada meristem apikal di ujung
batang atau akar. Interkalar itu berhubungan letaknya. Itu biasanya pada pangkal ruas batang. Lateral biasanya di dalam yang sudah permukaan organ, yang di situ ada kambiumnya. Ini kambium itu ini. Kambium itu akan selalu membelah sehingga batang tanaman jadi besar. Kambium ini kambium terletak antara xilem dan floem. Nah, apa yang menjadi perbedaan jaringan meristem primer dan meristem sekunder? Ini perbedaannya dari asalnya, dari letaknya, dan dari arah pembelahannya. Jaringan meristem primer itu berasal dari jaringan embrionik, dari sel yang masih membelah. Jaringan sekunder berasal dari jaringan dewasa, sudah tua, lalu kembali menjadi embrionik, membelah kembali. Letaknya kalau jaringan meristem primer ada di ujung, ini meristem primer, ada di ujung batang atau ujung akar. Kalau jaringan sekunder, letaknya itu di sini, di kambium. Kambium itu terletak di antara jaringan floem dan jaringan xilem. Kambium itu selalu membelah. Selalu membelah sehingga tanaman menjadi makin besar. Jaringan primer, arah pembelahnya itu memanjang, semakin panjang. Jaringan sekunder, arah pembelahnya itu melebar, menjadi makin besar. Itu perbedaan antara jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Lalu jaringan meristem berdasarkan letaknya. Ada apikal, ada interkalar, ada lateral. Berdasarkan letaknya tadi ya, ada apikal, interkalar, sama lateral. Jaringan meristem apikal di ujung akar atau batang ini. Di ujung akar batang. Interkalar di sini. Di antara jaringan dewasa pangkal ruas batang ini, pangkal ruasnya batang. Lateral itu sejajar dengan permukaan organ. Contoh pada kambium dan kambium gabus. Selanjutnya ya. Jaringan pada tumbuhan kan ada jaringan meristem, sudah dibahas berdasarkan cara pembentukannya, berdasarkan letaknya. Selanjutnya sekarang membahas jaringan dewasa. Pada jaringan dewasa itu terdiri dari 4 jaringan. Jaringan pelindung, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Nah, sekarang apa fungsi jaringan pelindung? Di mana letaknya? Jaringan pelindung ada 2, atau jaringan epidermis dan jaringan gabus. Nah, jaringan permanen tadi, ya, pembelahnya nggak aktif, tidak membelah, ruang antar sel tidak ada, dinding sel tipis, sitoplasmanya sedikit, vakulanya besar. Jaringan permanen itu terdiri dari yang pertama jaringan pelindung. Fungsinya apa jaringan pelindung? Melindungi tumbuhan dari pengaruh luar. Jaringan pelindung ada jaringan epidermis, ada jaringan gabus. Apa itu jaringan epidermis dan jaringan gabus? Jaringan epidermis, ini jaringan paling luar. Fungsinya untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar. Menyerap air, biasanya jaringan epidermis pada akar, menyerap air. Sel-sel epidermis itu dapat berkembang menjadi derivat, menjadi alat tambahan dari jaringan epidermis. Contohnya ini, stomata, lalu trigomata. Apa itu stomata? Nah, ini di permukaan luar jaringan epidermis.
Stomata di sini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Trikomata itu seperti rambut, seperti sisik. Untuk mengurangi penguapan, biar nggak menguap, kehabisan air, melindungi dari pemakan predator, meneruskan rangsang, dan membantu penyerbukan. Penyerbukan itu perkawinan generatif, bertemunya benang sari dan putik. Benang sari itu sebagai jantan, putik sebagai betina. Kalau pada manusia, sperma pada jantan, ovum pada betina. Selanjutnya jaringan yang kedua, jaringan pelindung yang kedua adalah jaringan gabus. Yang pertama adalah jaringan epidermis, kedua jaringan gabus. Ini jaringan gabus. Ini epidermis, ini jaringan gabus. Setelah batang tumbuh membesar, sel epidermis terdesak, akhirnya pecah, rusak. Dan fungsi dari jaringan epidermis dan rusak itu digantikan oleh jaringan gabus yang ada di dalamnya. Nah, tadi bahwa jaringan tumbuhan itu ada meristem permanen, jaringan pelindung itu ada dua, sudah dibahas. Ada jaringan epidermis, ada jaringan gabus. Selanjutnya, jaringan dewasa yang kedua adalah jaringan parenkim. Ini bentuk jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar karena hampir terdapat di semua bagian tubuh. Ini ciri-cirinya bagaimana ini ciri-ciri jaringan parenkim? Di antara sel-selnya itu banyak ruang antar sel. Ini banyak ruang antar sel. Fungsinya apa? Sebagai tempat pertukaran udara. Selanjutnya jaringan epidermis, dinding selnya tipis. Vakulanya ini, vakula itu organel dalam sel untuk menyimpan cadangan makanan, itu besar. Itu pada jaringan parenkim. Nah, kita sudah bahas jaringan permanen terbagi jadi 4, pelindung, parenkim, sudah kita bahas. Yang belum kita bahas jaringan penyokong atau penguat dan pengangkut. Karena waktunya sudah makin siang, maka pembahasan bagian jaringan dewasa atau permanen yang penyokong pengangkut kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebagai penutup, saya mengutip apa yang sering disampaikan penyiar radio RJFM ketika menutup acara. Apa itu? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Dengan agama hidup jadi terarah. Ingat, di akhir pelajaran ini itu ada kalian untuk mengisi survei pembelajaran biologi. Saya minta kritik dan saran Anda dalam pembelajaran biologi. Ingin tahu bagaimana pembelajaran biologi yang saya lakukan menurut kamu. Ya, jangan lupa mengisi survei pembelajaran biologi. Semoga hasil survei ini bisa menjadi evaluasi saya ke depan bagaimana mengajar pelajaran biologi yang baik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.